Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Bunda Susi pada pelajaran kalian dan tematik 1G, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita siapkan cara tulisnya ya. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai sekarang pembelajaran kelima, yaitu ayah membaca pada halaman 48. Di Taman Safari, Nina melihat banyak hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Tahukah kamu apa perbedaan hewan buas dan hewan jinak? Bacalah teks di bawah ini untuk mengetahuinya. Jenis hewan bermacam-macam, ada hewan jinak dan hewan buas. Hewan jinak biasanya dipelihara di sekitar kita, contohnya ayam, bebek, kelinci, dan kucing. Hewan buas dapat membahayakan kita. Hewan buas dapat melukai manusia dengan menggigit atau mengeluarkan racun. Contoh hewan buas antara lain harimau, ular, buaya, dan serigala. Setelah membaca teks itu, tolong carikan kalimat pemberitahuan di situ ya. Semoga anak muda dapat menemukannya. Nah, selanjutnya kita ke ayo berhitung. Ayo hitung dan bandingkan banyak hewan pada gambar berikut. Perhatikan ada gambar-gambar hewan di situ. Kotak pertama adalah gambar burung elang. Kemudian yang kedua gambar ular dan yang ketiga gambar harimau. Yuk hitung berapa jumlah masing-masing hewan tersebut. Tulis angkanya di dalam kotak tersebut. Kemudian isilah perintah di bawahnya. Berapa banyak burung elang, berapa banyak ular, berapa banyak harimau, hewan apakah yang paling banyak, hewan apakah yang paling sedikit. Urutkan hewan mulai dari yang paling banyak dan urutkan hewan mulai dari yang paling sedikit. Anak-anak harus menghitung dulu jumlah masing-masing hewannya ya. Sekarang kita sampai pada ayo berlatih halaman 50. Perhatikan soalnya nomor 1, hubungkan gambar sesuai jenisnya. Lihat dulu gambar hewannya, kemudian Ananda lihat di bawah ada tulisan hewan jinak dan hewan buas. Mana kira-kira dari kelima hewan itu yang termasuk hewan jinak dan hewan buas? Jika termasuk hewan jinak, maka tarik garis ke kata-kata atau kalimat hewan jinak. Sedangkan bagi yang terasa itu adalah hewan buas, maka tarik garisnya ke kalimat hewan buas. Perhatikan situ Bunda udah kasihkan contohnya 1 ya. Untuk soal nomor 2, tuliskan 3 kalimat pemberitahuan tentang hewan jinak. Ananda buka lagi halaman 48 ya. Cari di situ kalimat pemberitahuan tentang hewan jinak lalu tuliskan untuk mengisi soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, isilah dengan kata lebih dari atau kurang dari. Lihat angkanya pada A 55 titik-titik ke 65. Bunda berikan contohnya di situ bahwa 55 itu kurang dari 65. Untuk B dan C silakan dikerjakan sendiri ya. Begitu juga dengan nomor 4, perintahnya adalah urutkan bilangan berikut dari bilangan yang terbesar ke terkecil. Maka lihat dulu angkanya masing-masing pada A, B, C, dan D, lalu urutkan bilangannya mulai dari yang terbesar. Bunda contohkan 1 pada A ya, untuk yang lainnya silakan dikerjakan sendiri. Sekarang kita memasuki pembelajaran ke-6. Ayo amati gambar dulu di bawah ini. Hewan apa saja yang terdapat pada gambar dan manfaat hewan-hewan tersebut bagi manusia. Ceritakan di depan kelas atau di depan papa, mama, dan kakak-kakak ya. Selanjutnya kita buka halaman 52, masih mengamati ya. Setiap pagi Ninda dan Adi minum susu. Minum susu baik untuk tubuh. Susu mengandung banyak zat gizi. Susu biasanya berasal dari hewan, misalnya susu yang berasal dari sapi. Coba perhatikan gambar kemasan susu pada gambar di samping. Pemberitahuan apa saja yang terlihat pada kemasan susu tersebut? Tuliskan dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Tuliskan di bukumu. Lihat di situ di gambarnya ada tulisan susu coklat ya, kemudian pemberitahuan dan di bawahnya juga itu adalah merupakan salah satu contoh kalimat pemberitahuan. Selain itu kalimatnya baca lagi di kotaknya itu pemberitahuan bahwa itu adalah susu sapi murni tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Itu adalah contoh juga kalimat pemberitahuan dari kotak susu tersebut. Sekarang pada halaman 53, kembali ayo berhitung. Di situ menjelaskan sekolah
Liburan sekolah kemarin, Nina berkunjung ke rumah kakek. Kakek Nina senang beternak. Kakek Nina mempunyai banyak hewan ternak. Ada 75 ekor bebek, 96 ekor ayam, dan 92 ekor ikan nila. Perhatikan di situ, ayo membandingkan banyak hewan ternak kakek. Angka 75 dengan 96, diterangkan di situ baru 7 kurang dari 9. Maka 75 itu kurang dari 96. Jadi, banyak bebek lebih sedikit dari ayam. Untuk angka 96 dan 92, karena angka puluhannya sama, bandingkan angka satuannya katanya. 6 lebih dari 2, maka 96 itu lebih dari 92. Jadi, ayam lebih banyak dari ikan nila. Selanjutnya, coba urutkan jenis hewan ternak berikut. Tuliskan urutan dari bentuk angka pada kotak berikut. Dan urutan nama hewan ternak dari yang paling banyak. Jadi dilihat di situ bahwa ayamnya tadi berapa? Yaitu 96. Jadi yang paling terbanyak itu adalah ayam. Maka kedua adalah ikan dan yang terakhir adalah bebek. Urutkan nama hewan ternak dari yang paling sedikit. Silakan Anda cari lagi ya. Tulis di bagian kotak bawahnya. Nah, pada halaman 54, ayo peragakan. Nina membantu kakek memberi makan hewan ternak. Percakapan Nina dan kakek dibacakan ya. Nina berkata, wah, ikan-ikan kakek makan dengan lahap ya. Dijawab sama kakeknya, benar Nina. Akan tetapi kita tidak boleh memberikan makanan secara berlebihan. Makanan berlebihan akan menyebabkan kolam menjadi cepat kotor. Kolam yang kotor tidak baik untuk ikan. Apa aturan melihara hewan ternak yang disebutkan dalam percakapan itu? Yaitu bahwa kalau memberi makan pada hewan tidak boleh terlalu banyak. Begitu ya. Baik, sekarang kita tiba pada latihan halaman 55, yaitu nomor 1, tuliskan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada kemasan berikut. Lihat kemasan di samping, kemudian yang Bunda lingkari itu adalah kalimat pemberitahuannya. Silakan salin pada tulisan di bukumu ya. Nomor 2, perintahnya adalah isilah dengan lebih dari atau kurang dari. Angka 55 itu adalah kurang dari 76. Nah, untuk angka selanjutnya silakan Anda kerjakan sendiri. Untuk nomor 3, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. A, 51, 64, dan 61. Maka jika disusun dari bilangan yang terkecil, dimulai dari 51, 61, dan 64. Silakan kerjakan B dan C-nya. Untuk soal nomor 4, urutkan bilangan dari yang terbesar. Contohnya A, 40, 68, 49. Maka angka yang diurutkan dari yang terbesar adalah 68, 49, dan 40. Kerjakan B dan C-nya. Selamat mengerjakan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengikuti. Oke, jangan lupa untuk tetap ikuti prokesnya. Jangan lupa juga berdoa. Tetap semangat. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.